Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di seluruh Indonesia. Bersama Ibu Rika, kita akan belajar kali ini matematika. Matematika itu mudah loh. Ya. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita akan bermain permainan eksplorasi PLSV. Apa itu PLSV? PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel. Nah, diharapkan di sini kalian bisa menemukan variabel yang tidak diketahui dari persamaan linier satu variabel. Hai. Di sini Cili akan mengambil alih dulu ya untuk belajar PLSV ini. Cili akan mengecek pengetahuan awal atau pengetahuan prasyarat sebelum belajar PLSV. Nah, di sini kita akan mengecek tentang penjumlahan dari bilangan bulat. Coba kalian tahu tidak kalau 5 ditambah negatif 7 hasilnya berapa? Pintar sekali. Yuk kita cek sama-sama. Berarti kita punya bilangan positif 5, kemudian dan bilangan negatif 7. Nah, kalau misalkan saya pasangkan yang bilangan positif 5 ini dengan bilangan negatif 5 seperti ini akan menghasilkan nilai 0. Maka sisanya adalah negatif 2. Jadi hasil dari 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Nah, sekarang saya mau coba satu lagi nih tentang penjumlahan aljabar. Soalnya seperti ini. Negatif 7n ditambah 4n. Nah, kalau yang tadi negatif bilangan positif dan bilangan negatif itu dalam bentuk lingkaran. Nah, kalau ini kan ada variabelnya, jadi Cili pakai persegi. Nah, di sini kita punya negatif n sebanyak 7 dan positif n sebanyak 4. Lalu kita pasangkan positif n dengan negatif n seperti ini. Nah, karena dia berpasangan, maka hasilnya akan menjadi 0. Dan sisanya adalah negatif 3n. Nah, itu pengetahuan awal kalian untuk belajar PLSV. Nah, selanjutnya, apa sih PLSV itu? Dari tadi bilang PLSV. PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah persamaan aljabar terbuka yang dihubungkan
7M kurang 4 sama dengan 18. Ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini saya bagi dengan garis merah. Itu artinya pembatas. Ada yang disebut dengan ruas kiri. Ruas kiri itu yaitu 7M kurang 4. Ada juga ruas kanan. Ruas kanan itu adalah 18. Bagaimana ya cara menyelesaikan persamaan seperti ini? Karena di sini kita akan bereksplorasi, artinya kita menggunakan alat peraga. Alat peraganya sih gampang sekali ya. Nah, yaitu kita siapkan satu lembar kertas HPS untuk sebagai alat peraga. Kemudian kita bagi dua kertas HPS ini, dan yang satu itu HPS-nya ditempelkan yang warna kuning, atau mau warna yang lain juga boleh ya. Satu lagi warna putih. Nah, yang warna kuning kita tuliskan di sini ada ruas kiri, dan yang warna putih itu adalah ruas kanan. Kemudian biar tidak lupa garisnya itu kita tuliskan sama dengan. Nah, kemudian nanti ada pion-pionnya. Tadi sudah dibahas di pengetahuan awal. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya lingkaran. Yang bentuknya persegi itu ada dua warna. Ada X dan negatif X. Itu variabelnya. Di sini Cili menggunakan variabel X dan variabel min X. Kemudian angkanya atau bilangannya yaitu negatif 1 dan positif 1. Nah, kalian pakai dua warna. Di sini kebetulan Cili pakainya warna merah dan warna hijau. Nah, biar kalian nggak bingung, Cili juga sudah mempersiapkan seperti ini nih. Teman-teman, Cili sudah buatkan lembaran seperti ini. Kalian bisa unduh di website HTTPS di bawah ini. Silahkan nanti kalian bisa unduh ya lembaran-lembaran ini. Jadi kalian tinggal potong-potong saja. Yang ini untuk bilangan positif. Nah, kemudian ada juga yang dia itu ini setengah ya. Ini setengah, yang ini 1/3. Ada juga yang pecahannya. Nah, kalau yang negatif juga sudah Cili siapkan. Ada juga di websitenya ya, boleh diunduh. Di sini warnanya merah, ada yang negatif setengah, ada yang negatif 1/3. Jadi kalian silahkan bisa di print sendiri, atau bisa juga buat sendiri, nggak harus pakai yang ini. Silahkan, terserah kalian. Baiklah anak-anak, kita sudah siapkan di sini kertas HPS dengan dua warna. Nah, kebetulan kalau saya di sini ruas kirinya putih, ruas kanannya yang warna kuning. Nah, ini ada tanda sama dengan. Oke, soal yang pertama yaitu X tambah 3 sama dengan 8. Kita simpan di sini, kita ambil pion X positif ditambah bilangan 3. Kemudian di ruas kanan kita simpan angka 8. Ya, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari X-nya? Kalau misalkan ruas kiri diambil, maka ruas kanan pun diambil. Kalau ruas kiri ditambah, maka ruas kanan pun harus ditambah. Nah, di sini ruas kiri itu harus ada variabelnya. Kalau di ruas kanan itu ada bilangan saja. Nah, seperti ini. Kita ambil ruas kiri itu bilangan yang 3, kita ambil. Maka ruas kanan pun kita ambil sebanyak positif 3. Ruas kiri 3, ruas kanan pun 3. Sehingga hasilnya X sama dengan 5. Nah, begitulah cara menggunakan alat peraga. Baik, soal selanjutnya yaitu 2X tambah 1 sama dengan 5. Kita simpan 2X tambah 1 di ruas kiri, kemudian di ruas kanan itu 5. Nah, seperti ini ya, seperti yang tadi caranya.
Berarti kita ambil 1 dari ruas kiri. Karena ruas kiri diambil 1, maka ruas kanan diambil 1. Sehingga di sini 2x sama dengan 4. Nah, karena di sini x-nya ada 2, maka ruas kanan pun yang 4 kita bagi menjadi 2 bagian ya. 4 ini kita menjadi 2. Sehingga x sama dengan 2. Soal yang ketiga yaitu 2x kurangi 2 sama dengan 4 kurang x. 2x di ruas kiri, ada juga negatif 2 di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan itu ada 4 dan variabel min x. Nah, seperti ini. Caranya adalah ingat bahwa variabel harus di satu ruas, kemudian bilangan juga harus satu ruas. Nah, di ruas kanan itu ada negatif x. Nah, gimana caranya kalau negatif x diambil di ruas kanan? Kita lihat di ruas kiri tidak ada negatif x-nya. Nah, supaya negatif x-nya menjadi 0, maka caranya adalah kita tambahkan positif x di ruas kanan sehingga x tambah min x jadi 0. Kemudian di ruas kiri kita juga tambah x. Saya ulangi, ruas kanan ditambah x, maka ruas kiri pun ditambah x. Nah, ini min x sama x-nya kan jadi 0, kita pisahkan ya. Karena tidak berpengaruh apa-apa sekarang. Nah, sekarang sisanya adalah ada negatif 2 di ruas kiri. Ini tidak boleh ada bilangan negatif 2 di ruas kiri. Maka caranya gimana ya? Kalau kita ambil negatif 2 di ruas kiri, maka di ruas kanan kita tidak boleh mengambil yang positif 2 di ruas kanan. Karena kalau bilangan negatif diambil, harus bilangan negatif juga yang diambil di ruas kanan. Maka ruas kiri kita jadikan 0 negatif 2-nya, yaitu dengan cara menambahkan bilangan positif 2 di ruas kiri. Karena ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan pun ditambah dengan 2. Oke, saya ulangi. Di ruas kiri ditambahkan 2, di ruas kanan pun saya tambahkan 2. Nah, ini karena sudah 0, saya pisahkan ya. Sehingga tinggal 3x ditambah sehingga tinggal 3x sama dengan 6. Nah, karena di ruas kiri x-nya ada 3, maka ruas kanan pun kita bagi menjadi 3 6-nya. Sehingga x sama dengan ini ya, sama dengan 2. Nah, itulah tadi eksplorasi persamaan linear satu variabel dengan menggunakan